Bapak Ibu Saudara, di dalam Sutta Majjhima Nikaya 70, namanya Kitagiri Sutta. Yang senang baca nanti cek di Google, MN spasi 70 spasi bahasa Indonesia. Nanti keluar ya. Di sana jelas Sang Buddha mengatakan puasa Buddhis itu adalah untuk kesehatan. Jelas ya, untuk kesehatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dunia ini yang berharga itu 3. Kesejahteraan, kesehatan, dan kebijaksanaan. Bolak-balik di 3 ini ya. Kesejahteraan, kesehatan, kebijaksanaan. Anda mau sejahtera sesejahtera apapun, begitu Anda sakit, Anda stres. Betul Bapak Ibu? Ya, saya selalu mengulang ini. Orang sehat punya 1000 keinginan, orang sakit hanya punya 1 keinginan. Jadi manusia itu hidup bertingkat Bapak Ibu, seperti karate tadi. Anda harus tingkatkan pengetahuan kecerdasan kesehatan Anda. Itu cara terbaik untuk jadi sehat. Ya, tapi kan tidak mungkin saya kasih seminar kesehatan 4 jam. Ya toh? Kalau beneran mau dilakukan sih bisa. Tapi kita harus ngundang dokter. Ya. Kalau enggak nanti saya aneh Bapak Ibu. Seminar kesehatan Biku Abijato. Kan aneh Bapak Ibu ya. Nanti keluar SP1 Bapak Ibu. Bisa gandeng sama dokter ya, saya kasih sedikit yang ada hubungan sama Dharma bisa. Tapi Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk cerdas secara kesehatan pada diri Anda sendiri. Ya, oleh karena itu jaga badan Anda. Apa yang harus dijaga Bante? Ini cepet-cepet aja. 1, tensi. Ya, jaga tensi Anda biar baik. Tensi itu kalau tinggi stroke Bapak Ibu. Ya, Anda jaga tensi Anda dan cek tensi itu sangat gampang. Kalau Anda pakai alat di rumah, beli yang mereknya bagus, baterainya harus baru. Ya, baterainya sering ganti. Kalau baterainya lemah itu dia udah nggak begitu tepat. Ya, nah atau sesekali juga harus ke dokter atau harus ke lab. Ya, nggak usah sering, tapi beberapa bulan sekali cek tensi Anda. Di Amerika Bapak Ibu, orang-orang tua itu umurnya itu tinggi. Ya, umur mereka 90, ada yang sampai 100 gitu ya. Kenapa? Setiap 3 bulan sekali mereka cek kesehatan dari rumah sakit. Semuanya gratis. Kalau nggak datang ditelepon dokternya. Beneran? Bu, kenapa nggak cek kesehatan? Atau yang nelpon mungkin suster. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau cek kesehatan lengkap mungkin rumit ya. Makan waktu, makan biaya. Setidaknya Anda cek tensi. Tensi Anda jaga. Yang sudah di atas umur 50, hati-hati. Tensi itu sebagai indikator kita ke stroke jantung dan lain-lain ya. Nomor 2, inflamasi. Ini yang bisa Hokkien ini pasti pernah dengar kekjua. Lalu kita bilang di kedokteran tidak ada kekjua. Ya, sama masuk angin. Oh, kedokteran tidak ada masuk angin ya. Ya, panas kekjua itu panas dalam. Panas dalam. Ternyata Bapak Ibu, kita keliru. Di kedokteran itu ada kekjua. Disebut inflamasi. Konsepnya berbeda, konsepnya mungkin berbeda, tapi inflamasi tahu enggak dari kata apa? Inflame. Enggak tahu pas apa enggak ya, tapi kan saya bukan dokter, kalau salah enggak dimarahi. Ya. Ya, ada kata inflame ya. Jadi seperti terbakar badan kita itu ya. Bapak Ibu Saudara, inflamasi itu ada hubungannya dengan imun tubuh kita yang terlalu aktif karena kemasukan barang-barang yang dia nggak suka. Oleh karena itu semakin banyak ultra processed food Bapak Ibu ya, makanan yang diolah terlalu sering, terlalu banyak proses ya. Kayak misalkan kita cerita ayam panggang sama sosis ayam, sosis itu kan diproses begitu banyak zat kimia, itu namanya ultra processed food. Ya, ultra processed food itu naikin inflamasi. Anda jaga inflamasi Anda. Saya hanya kasih judulnya, tugas Anda untuk belajar sendiri. Ini judulnya aja. Anda pulang belajar inflamasi ya. Lanjut apa? Resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Insulin kita itu terganggu ya. Kalau dijawab dengan sangat lengkap itu baik. Insulinnya jadi mandul. Gitu ya. Insulinnya itu ada yang tidak bekerja sempurna lagi. Ya, tapi itu kenapa? Banyak sekali sebab ya. Salah satunya karena badan kita itu nyimpan terlalu banyak lemak. Termasuk saya ini saya. Ya. Jadi saya
ngasih ceramah dharma, nasihatin diri sendiri ya. Tapi saat ini saya benar-benar sudah no sugar, saya low carbs ya, karbonya turunin ya, banyakin sayur supaya lebih sehat ya. Saya berjuang Bapak Ibu. Saudara, Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu Saudara-saudari, resistensi insulin itu menyebabkan sangat banyak penyakit. Nah, kuncinya bagaimana Bante supaya insulin kita itu tidak resisten ya. Sel lemak kita tidak kelebihan minyak ya. Nah, karena di tubuh kita itu sel lemak itu jumlahnya selalu sama. Dia hanya jadi besar atau jadi kecil. Kalau jadi besar isi minyaknya banyak. Kalau mengecil isi minyaknya sedikit ya. Sel lemak kita nggak nambah. Sel lemak kita selalu sama jumlahnya. Bapak Ibu kalau bingung saya ngomong apa, enggak apa-apa, biar bingung aja. Ya betul. Nanti Bapak Ibu pulang cari judul resistensi insulin ya, dengerin dari para dokter dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sudah ada yang gejala diabetes, Anda cek ke laboratorium ya, HbA1c, cek HbA1c ya. Saya tidak di-endorse ya Bapak Ibu ya. Laboratorium terbaik di Indonesia itu Prodia. Saya tidak di-endorse juga. Tapi kalau Prodia mau endorse saya sih boleh gitu ya. Anda cek HbA1c, itu adalah kadar gula Anda selama 3 bulan ya. Kalau kadar gula Anda buruk ya, Anda jaga kesehatan. Anda turunin karbohidrat dan gula Anda, ganti sayur dan protein ya. Bapak Ibu Saudara, resistensi insulin. Nah, dan juga resistensi insulin ini sangat luar biasa kalau kita puasa Buddhis ya. Makannya jam 7, makan jam 11, Anda style sendiri ya. Baik, kan tidak semua orang bisa seperti itu. Saya kasih 2 solusi. Kalau Anda tidak bisa pas waktunya seperti Atasila, Anda geser waktunya tidak apa-apa, tapi Anda jangan bilang Anda Atasila. Ngerti maksudnya ya? Makannya jam 9, 10 pagi sama jam 2 siang. Jangan ngeklaim. Kan sudah lewat jam itu ya, jam 2 siang makan. Saya Atasila. Jam 4 diajak bakso, sorry saya Atasila. Tadi jam 2 lu makan. Saya ikut jam Tibet. Jam Tibet itu siangnya jam 2. Saya ikut jam Tibet gitu. Gitu ya, bisa ya? Bisa, enggak apa-apa. Agama Buddha aja ada Mahayana, Theravada, Tantrayana. Nah, saya Tantrayana punya itu Atasila gitu. Temennya bingung. Mau bilang enggak ya iya, mau bilang iya ya enggak gitu ya. Kalau Anda lewat jam, Anda mau puasa seperti puasa Buddhis yang diajarkan Sang Buddha, jangan ngaku apa? Jangan ngaku Atasila ya. Anda boleh bilang aja, saya lagi intermittent fasting. Boleh, keren. IF gitu ya. Mau dikeren-kerenin, kamu kok nggak makan? IF gitu. Apa itu IF? Intermittent fasting. Padahal temennya belum ngerti juga, tapi karena gengsi, oh iya ya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lanjut. Keempat, kestabilan hormon. Ya, 1 tensi, 2 apa Bapak Ibu? Inflamasi, 3 resistensi insulin, 4 kestabilan hormon ya. Kestabilan hormon juga sama, jangan terlalu banyak masuk bahan kimia di badan kita ya. Zat pengawet jangan terlalu banyak. Banyakin makanan fresh Bapak Ibu ya. Anda kalau malam ya seneng nonton sambil snack, makan snack ya, ganti jangan tiap hari popcorn. Apel itu apel gitu ya. Jeruk, pir gitu ya. Ganti yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya nambahin sedikit supaya ada kestabilan hormon. Yang pertama adalah olahraga. Yang tidak pernah mau olahraga dalam hidupnya, pulang dari sini download Google Fit kalau pakai Android. Download Google Fit, jalan kaki ya, 6.000 langkah sehari minimal, jalan kaki. Nah, setelah Anda download itu, Anda tidak mau jalan kaki, Anda berdosa sendiri. Kok badan saya nggak enak ya malam ini ya? Anda lihat Google Fit Anda, jalan kaki Anda 1.000. Kalau 1.000 itu sangat tidak sehat Bapak Ibu. Minimal 3.000 itu udah minimal banget. 3.000 itu kayak udah. Kalau di bawah 3.000 itu orang yang nggak pernah ngepel, nggak pernah nyapu, laundry itu teriak adiknya gitu, dek laundry gitu. Dia duduk tok gitu ya. 3.000 itu mood Anda agak bagus, tapi belum sehat.
6.000 oke lah ya, 6.000 sudah good ya. Nah, lalu Anda olahraga yang lain kalau ada hobi Anda. Tapi kalau Anda manusia yang tidak ada olahraga lain apapun di bumi ini, kejarlah 10.000. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kejarlah 10.000. Kadang 7.000, 8.000, cincai lah ya. Tapi otak Anda 10K, 10K, 10K. Nanti hormon Anda lebih stabil. Lanjut. Bagi yang mau, saya tidak di endorse juga, hanya bagi yang mau. Seminggu ini 4 orang cek kesehatan ya. 4-4-nya defisiensi vitamin D, kurang vitamin D di bawah 30 poin, parah Bapak Ibu ya. Jadi seminggu ini saya dapat 4 hasil. Bante kok bisa dapat 4 hasil? Jangan-jangan Bante buka lab. Salah satunya Parasamanera. Kan kemarin ada yang mau jadi biku ya, mereka cek laboratorium, keluar defisiensi vitamin D. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak sekali manusia di bumi ini yang defisiensi vitamin D ya. Katanya sampai 65%. Efeknya apa? Tulang jadi rapuh, mood jadi jelek. Ini kabar baik untuk Anda. Kekurangan vitamin D meningkatkan 1100% depresi. 11 kali lipat. Jadi kalau orang yang depresi, depresinya naik itu 11 kali lipat. Kalau orang normal Bante, jatuhnya apa? Gampang cemas. Betul ya? Kalau orang sakit naik dia 11 kali lipat. Secara data. Orang normal jadi cemas. Jadi kalau Bapak Ibu sering malam-malam cemas ya, simloan gitu ya. Nah, botai bosu simloan ya. Apa artinya Bante? Enggak ada masalah tapi kok batinnya ribut, maka kemungkinan tensi Anda tinggi atau inflamasi Anda tinggi atau insulin Anda diabetes atau resisten insulin Anda sedang buruk gitu, atau vitamin D Anda terlalu kurang. Anda cek ya. Kalau di Prodia harganya 400 ribuan. Sampaikan ke bos Prodia ya. Itu ada Bante itu seneng endorse Prodia gitu ya. Ya, Anda cek. Setelah Anda cek, Anda cari cara lah vitamin D Anda biar bagus. Naikkan sampai di atas 50 poin ya. Pakai suplemen boleh, makanan sehat boleh ya. Anda cari cara sendiri ya. Tapi hati-hati, sebenarnya ini udah kayak seminar kesehatan, tapi kalau saya nggak ngomong jadi bahaya. Vitamin D itu jangan kebanyakan sampai Anda di atas 100 poin nilainya itu ya. Dan dia ada satu zat yang diperlukan agar vitamin D itu bisa bekerja memasukkan kalsium ke tulang ya. Namanya adalah K2. K2 itu ada di kuning telur ya, tapi sedikit. Nah, ada yang vitaminnya sudah packing, vitamin D plus K2. Nah, Anda boleh yang itu. Kalau vitamin D Anda tidak ada K2-nya, harus ada makan kuning telur juga ya. Nanti kolesterol Bante, tidak. Selama Anda jaga gula Anda rendah, karbohidrat jangan terlalu tinggi, Anda mudah-mudahan tidak apa-apa. Ya, nggak boleh lanjut lagi. Nanti seminar kesehatan. Sampai di situ aja saya udah takut SP1. Terakhir Bapak Ibu, microbiome. Apa itu microbiome? Biota makhluk-makhluk di usus kita. Ya, mikrobiota. Jumlahnya 5 triliun. Iya, 5 triliun atau 50 triliun. Lebih kurang begitulah ya. Anda cari Google ya. Nah, jadi biota atau makhluk-makhluk kecil di usus kita ini banyak sekali. Saya tidak endorse Yakult, tidak ya. Saya tidak endorse Yakult juga karena ada gulanya tinggi. Terus apa Bante? Kimchi saja, kimchi. Nah, atau semua makanan fermentasi. Pesannya di mana Bante? Di link di bawah ini. Ya. Nah. Bapak Ibu pesen makanan fermentasi yang Anda suka ya, tape, kimchi, apalagi Bapak Ibu. Jangan arak, jangan ya. Jangan jadiin alasannya, itu fermentasi juga. Saya sudah bisa baca beberapa pikiran ini yang cepat sekali. Ya, peciu Bante, peciu. Jangan, itu langgar sila kelima.